Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Ngasih Ngabuburit Asyik hanya di Mansa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari-hari terakhir Ramadan ini kita berharap, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang supaya kita dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mansa TV dimanapun berada, kita ketemu bisa dikatakan episode terakhir dalam program Ngasih Ngabuburit Asyik di edisi Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah kita masih istiqomah dengan kajian-kajian keislaman yang insyaallah bermanfaat bagi sahabat Mansa TV dimanapun berada. Dan pada kesempatan pagi ini kita mengangkat tema yang membahas tentang menjadi alumni terbaik Ramadan. Karena Ramadan tinggal beberapa hari lagi dan bisa dikatakan Ramadan adalah madrasah, makanya kita menjadi alumni terbaik di Ramadan. Dan tentunya hal ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan orang yang sangat luar biasa, narasumber yang begitu luar biasa. Kita sapa dengan ta'zim beliau yang terhormat Ustadz Kimandama SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masih puasa Ustadz? DPL rupa lama Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah beliau adalah narasumber kita yang akan membahas tentang alumni terbaik Ramadan. Dan sahabat Mansa TV dimanapun berada, saya katakan di awal bahwa Ramadan adalah madrasah, sekolah tempat kita untuk membentuk pribadi, untuk menghadapi hidup dan kehidupan, supaya kita siap dengan program jangka panjang. Jangka panjangnya di mana? 11 bulan yang akan datang, maka kita ditempa. Sama dengan kalau ikut pendidikan, jadi kita itu baru keluar dari pendidikan yang 1 bulan, insya Allah itu berefek untuk yang 11 bulan ke depan. Oleh sebab itu maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kurikulum Ramadan ini, itu yang akan dikupas tuntas, itu yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang luar biasa. Kepada yang terhormat, kita persilakan dengan ta'zim Ustadz Kimandama, disilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini
Kita bersyukur kepada Allah di mana kita dipertemukan lewat program Ngasyik dalam program TV Mansa TV. Alhamdulillah, luar biasa dengan tema yang sudah disiapkan oleh Masya Allah. Sehingga program ini luar biasa, memberikan manfaat besar kepada orang banyak. Insya Allah. Masya Allah. Pertama, terkait dengan alumni terbaik Ramadan, menjadi alumni terbaik Ramadan, namanya alumni tentu dia pasti melaksanakan sebuah pendidikan. Iya. Atau dalam istilahnya tarbiyah. Di bulan Ramadan ini memberikan tarbiyah yang luar biasa untuk kita. Tentu yang namanya sekolah, yang namanya madrasah, ada namanya kurikulum. Sehingga Ramadan begitu banyak kurikulum yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berbagai macam program kurikulum yang ditawarkan. Terutama program puasa, kurikulum puasa. Kemudian pada malam harinya qiyamul lail. Kemudian membaca Al-Qur'an, karena Ramadan adalah syahrul Qur'an, ya, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Begitu juga dengan zakat, ya. Ada zakat mal dengan zakat fitrah yang bisa dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Maka ini adalah kurikulum yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari bulan suci Ramadan ini. Sehingga menjadi alumni terbaik. Maka apalagi ini sudah di akhir Ramadan, ya. Allah, tentu yang perlu kita ini kan adalah jangan pernah menganggap Ramadan akan selesai. Berarti sedikit lagi kewajiban akan selesai. Sedikit lagi akan bebas dengan semua, Masya Allah, kewajiban-kewajiban yang ada. Tidak. Tetapi ketika seorang hamba yang beriman, yang mendapatkan perintah dari Allah, tentu akan merasa bersedih dengan ditinggalnya Ramadan. Maka selama sebulan kita dipacu dalam beramal mengikuti kurikulum yang disediakan oleh Allah lewat lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini mendapatkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadi alumni tentu dia akan mendapatkan ijazah. Betul ya. Ya. Dan apa ijazah dari orang yang beramal di bulan suci Ramadan? Ayatnya jelas di surah Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Ini adalah ijazah yang diberikan kepada mereka alumni terbaik Ramadan, yaitu mendapatkan predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sudah dijelaskan banyak lewat program ini bagaimana balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang namanya mengikuti program madrasah tentu ada namanya wisuda. Ya. Betul. Ya? Dan wisudanya itu adalah hari raya Idul Fitri. Masya Allah. Di mana di situ kita semua bergembira, bahagia. Tentu namanya orang wisuda pasti bahagia. Betul sekali. Bahagia yang luar biasa karena mereka berkecimpung dalam semua program ibadah, sehingga akhir dari itu semua adalah kita semua kaum muslimin akan berwisuda, yaitu dengan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Sehingga ini menjadi kebahagiaan tersendiri dari orang-orang yang beriman. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang Ramadannya lengkap. Ada yang tidak lengkap. Ramadannya yang sempurna. Melaksanakan Ramadan sampai selesai, tuntas, ya. Kalau tidak tuntas berarti perlu diremedi. Begitu ya, kalau bahasa sekolah, ya. Remedinya apa? Dia harus mengganti puasa. Ya. Jadi sahabat Mansa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, terkait dengan alumni terbaik ini Allah memang berikan pahala yang luar biasa. Predikat yang luar biasa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan dengan baik. Khususnya di 10 hari terakhir. Khususnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang istimewa. Kita tahu 10 hari terakhir ada namanya Lailatul Qadar. Kita tahu pahala Lailatul Qadar adalah
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini adalah pahalanya. Dan ternyata di sisi lain ada pahala, ada namanya bonus. Ada salah satu hadis dari Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan dengan melaksanakan salat dan bertepatan dengan Lailatul Qadar saat dia melaksanakan salat itu, maka karena keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ini bonusnya nih di sini. Ghufira lahu. Maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala lebih baik dari 1000 bulan, yaitu kurang lebih kalau dikonversi dengan tahun, kurang lebih 83 tahun. Mendapatkan pahala seperti beramal selama 83 tahun, bonusnya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi pahala banyak, ampunan juga luar biasa. Allah setiap berikan. tahun bersih terus sampai. Benar sekali. Setiap tahun Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk membersihkan dari segala dosa-dosa. Selama 1 tahun, ya, namanya manusia, punya khilaf, punya salah, ya, sering melaksanakan kesalahan. Dan di bulan Ramadan ini adalah momentumnya untuk membersihkan dari segala dosa. Maka disebutkan adalah salah satu hadis, ketika ada orang yang melaksanakan beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka ketika selesai Ramadan, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Namanya bayi yang berlahirkan tanpa ada dosa sama. Masya Allah. Jadi menjadi alumni terbaik ini adalah kita harus ada ikhtiar, ya. Usaha kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian setelah itu pun jangan sampai ibadah kita hanya di Ramadan, ya. Betul. Jangan sampai kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini hanya di bulan Ramadan, berinfak hanya di bulan Ramadan, ya. Bersedekah hanya di bulan Ramadan, bayar zakat, khususnya zakat mal, ya. Kalau zakat mal itu tidak hanya di bulan Ramadan, ya. Kalau zakat fitrah, kalau zakat fitrah memang khusus di bulan Ramadan. Tapi kalau zakat mal itu kapan saja bisa dibayar, yang penting dia sesuai dengan sudah mencukup nisab dan haul, ya. Ini untuk zakat mal. Maka jangan sampai amalan ini hanya saja di bulan Ramadan. Usahakan tetap berlanjut setelah Ramadan meninggalkan kita. Sahabat Mansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ketika kita beramal ini di bulan Ramadan ini memang tentu luar biasa. Kita berusaha, alhamdulillah, ikhtiar kita sampai di akhir ini, alhamdulillah masih puasa, ya. Alhamdulillah masih melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah, tilawah Al-Quran, kemudian berinfak dan lain sebagainya amalannya. Dan tentu ada satu amalan, ya, yaitu berdoa. Karena doa ini luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lewat lisannya Nabi, ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Doanya orang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi ini momen luar biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Ini kesempatan, momentum yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang menjadi harapan dan keinginan serta cita-cita kita, ya. Pengen, ya Allah, ya Allah, setelah Ramadan ini di mobil baru. Gitu, ya? Iya. Ya Allah, saya pengen setelah Ramadan ini saya punya rumah baru. Oh, begitu, ya? Ya Allah, setelah ini saya pengen istri baru. Jangan, ya. boleh berdoa tapi dalam hati. Dalam hati aja. Jangan berdoa di depan, di samping istri. Tidak ada yang dapat deng. Kalau istri boleh amin terus, amin. Boleh berdoa bahasa Arab, tapi istri tidak paham. Jadi momentum doa ini luar biasa, ya. Bahkan apalagi di akhir Ramadan. Ada juga doa, Ustaz, misalnya dia doa terus 3 tahun ke sana dia minta auto, belum dapat auto di Ramadan. Begitu. Bisa jadi Allah masih ganti dengan auto mainan. Mungkin anak-anaknya dulu beri
nanti dia Masya Allah berikutnya akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk beli mobil yang sebenarnya. Berarti Tetapi ikhtiarnya harus iya, tetap ada. berarti kalau dia minta istri baru belum dikabulkan, istri mainan dulu. Wah, jangan. Masya Allah. Sahabat Mansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita lewat Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika seandainya aku pada malam itu aku berada di malam terakhir dari Ramadan, dan pada saat itu Lailatul Qadar turun, Lailatul Qadar malam itu, apa yang harus saya minta kepada Allah? Apa yang harus saya lafalkan memohon kepada Allah di saat yang, di waktu yang mulia itu?" Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Jadi tidak boleh bilang malam Lailatul Qadar di boros. Ya, malam ya. Jadi Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar itu apa minta ya Rasul? Apa yang harus saya? Kemudian kata Rasulullah, doa ini masyhur sebenarnya. Sebelum kita berbuka selalu kita baca doa ini lewat radio, zikir sebelum. Doanya adalah Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma innaka afu. Ya Allah. Tapi ini berdoa harus dalam posisi kerendahan hati. Khusyuk, rendah, merasa bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Makanya kita memohon, ya Allah. Allahumma, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, dan Engkau menyukai orang-orang yang meminta maaf, dan Engkau menyukai dan sangat menyukai memaaf. Ini yang kita 10 hari terakhir, mudahan pada doa kepada Allah, doa ini dikabulkan oleh Allah, kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala menuju alumni terbaik, yaitu Al-Muttaqin. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, Masya Allah. Begitu luar biasanya penjelasan dari guru kita Ustadz Cimandama, dan pasti masih banyak lagi yang penasaran bagaimana kira-kira mencetak alumni-alumni terbaik, bagaimana kira-kira alumni-alumni juga yang bolos-bolos misalnya ambil-ambil kesempatan tidak mau sekolah misalnya, begitu juga dengan Ramadan ambil-ambil kesempatan tidak berpuasa gitu. Insya Allah kita akan bahas pada segmen selanjutnya di segmen 2 insya Allah, tapi untuk sementara kita break sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misnawati Esmina, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat melaksanakan ibadah 1442. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Andreas Kangu, Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, sekaligus sebagai alumni MAN Gorontalo, atas nama pribadi dan Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah menyampaikan marhaban Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua bisa dapat meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Haji Asrul Lasapa SAG, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan
1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademik MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Sivitas Akademika MA Muhammadiyah Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah Kota Gorontalo bersama staf, dewan guru dan staf tata usaha mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mansa TV dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali pada program kesayangan kita, Ngasik Ngabuburit Asyik. Dan kita tadi sudah mendengarkan banyak penjelasan persoalan alumni ini bersama Ustadz kita. Kalau namanya alumni harus dapat ijazah, harus wisuda, kalau tidak selesai remedi. Bahkan ada yang tidak naik kelas. dari dulu sampai tahun ke tahun begitu terus DP keadaan. Nah, jadi mungkin akan kita bahas banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita akan diskusikan dengan guru kita. Bisa juga begini juga kadang begini Ustaz, ada pertanyaan juga biasa begini. Ada juga bisa dikatakan bahwa kita ini sama dengan kurikulum dan madrasah adalah Ramadannya. Maka bisa saja ada yang di Gorontalo itu kebiasaannya di Gorontalo itu Ustaz, ada yang cuma 3 hari. Jadi hari pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, hari ketiga dia puasa, hari keempat sembah raya sendiri. Ya, jadi wisudanya ilegal. Ya. Betul. Jadi ada juga yang orang yang cuman bersemangat sekali ketika di Ramadan, begitu. Selesai Ramadan hilang, gitu. Jadi mungkin bisa sama dianalogikan sebagai pengangguran setelah Ramadan. Kalau ijazahnya, iya ijazahnya langsung tutup dan tidak tahu nanti mbak tunggu ijazah yang akan datang. Kira-kira bagaimana itu tanggapannya? Baik, alhamdulillah. Bagi mereka yang puasanya hanya 3 hari, ya berarti langsung pas lampu. Hari pertama saya langsung tumbilot doh. Tentu ini puasanya yang 3 hari itu tentu tetap mendapatkan penghargaan tetap sah, dari Allah ya. Subhanahu wa taala, ya. Tetapi naudzubillah, dosa yang dia lakukan setelahnya jauh lebih besar. Minus lebih pahala. Jadi bukan remedial lagi nih, memang langsung DO. Seperti itu. Jadi naudzubillah, dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa amalan-amalan seperti ini harus dirubah, ditinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Untuk bagaimana kita melaksanakan perintah Allah
sama 29 atau 30 hari. 30 hari jangan kasih pindah nolnya di depan. Ya. Jadi harus kita laksanakan secara full 29 atau 30 hari. Jadi perintah ini adalah menguji, menyeleksi keimanan kita. Karena yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina. Ketika seseorang melaksanakan perintah Allah ini dengan baik, dengan tentu dengan level ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taqullah mustaqim. Tetapi kita berusaha berikhtiar untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau misalnya mampunya hanya bisa melaksanakan, dia mampu, alhamdulillah puasa Ustaz, tapi kadang-kadang puasanya mungkin hanya tidur-tiduran. Yeah. Ya. Dia mendapatkan jangan bahwa ya an-naum as-sha'im itu ibadah, bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Makanya dia botul. Ini juga harus diperbaiki. Ini yang pertama, tentu harus dirubah ini. Ya, harus ditinggalkan, karena memang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja. Meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja. Seandainya ini ancaman, memang ancaman sangat berat. Bagi siapa yang meninggalkan Ramadan 1 hari saja, kemudian setelah itu dia menggantinya di hari yang lain, maka 1 hari yang dia tinggalkan secara sengaja, maka seandainya dia berpuasa 1 tahun, maka mengganti 1 hari yang dia sengaja. Iya, maksudnya dia sadar bahwa ini kewajiban dan dia tahu, ya. Kemudian dia tidak melaksanakan puasa. Lagi malas atau apa, lagi mager begitu. Iya, ini tidak boleh, ya. Kecuali kalau ada uzur kecuali ada uzur, sakit. Itu pun sakit pun ada kategorinya, ya. Gitu, bukan sakit biasa aja. Sakitnya berat kalau dia berpuasa. Sakit kepala. Nah, kalau sakit kepala kalau masih punya pilihan. Kalau berat memberatkan dia untuk tetap berpuasa, maka sebaiknya batal saja. Diperbolehkan untuk batal. DP kategori itu bagaimana? Kalau sakitnya menyebabkan tambah sakit, kalau dia puasa, kemudian sakitnya itu malah bertambah, bukan mendapatkan jadi ringan sakitnya dengan berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk berbuka, ya, untuk tidak puasa. Tapi kalau misalnya sakitnya, kemudian saat dia berpuasa, kemudian biasa-biasa saja, misalnya batuk-batuk, maka dia sebaiknya untuk berpuasa, melanjutkan puasanya, itu tetap berpuasa. Ini ada segmen sudah sebelum-sebelumnya, ya. Sahabat Mansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nauzubillah, tapi makin sebenarnya banyak juga orang. Karena biasanya apalagi kalau akhir-akhir begini, Masya Allah, banyak warung-warung Kentucky yang muncul. Kita tahu warung Kentucky. Tidak tahu. Anda Kentucky itu cuma itu ayam goreng. Ternyata dia ada istilah. Apa itu? Warung kentara kaki. Jadi tak tutup semua DP dengan bagian atas, yang terlihat hanya kakinya. Jangan sampai kaki antum di situ. Mana kaki tidak ada yang kentara. Oh, Kentucky, kentara di kaki. Jadi DP baliho tinggi sekali, yang di bawah tidak ada. Banyak sekali begitu muncul di akhir-akhir Ramadan, ya. Kentucky, tapi yang dorang makan dulu Kentucky di situ. Allahu a'lam, karena kan terhalangi oleh. Si Ustadz belum pernah masuk di Kentucky itu. Alhamdulillah, cuma lewat. Lewat cuma di leher dari Kentucky atau. Masya Allah. Jadi seperti itu, ya, nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti. Yang kedua adalah bagaimana dengan orang yang beramal hanya di Ramadan? Setelah Ramadan selesai comeback. Artinya dia balik lagi sebelumnya. Jadi ada dua kategori orang setelah Ramadan. Ada orang yang melaksanakan Ramadan, setelah Ramadan dia malah lebih baik. Dia lebih baik lagi. Dan ada juga yang setelah Ramadan malah lebih buruk. Malah kembali kepada perbuatan-perbuatannya. Ternyata Ramadannya tidak memberikan perubahan dalam dirinya. Jadi apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah hatinya. Kenapa DP hati itu? Hatinya bermasalah karena ketika dia menerima perintah Allah, maka itu tidak berefek kepada kepribadiannya setelah Ramadan. Bisa jadi, mohon maaf, juga tidak husnuzan, ya, tidak suuzon kepada siapapun. Tapi kadang-kadang kita melihat ketika ada orang semangat sekali di Ramadan,
bahkan dia berpuasa. Ya. Bahkan ada orang mengajak dia untuk biasanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia mengatakan, kalau mampu lagi puasa. Nanti habis puasa. Nah, ini juga tunggu babuka baru terang aku dapat. ini juga tidak baik. Jadi kategori ini memang harus kita perbaiki. Baik. Jadi Ramadan tidak memberikan efek yang terbaik untuk. Maka dikatakan ada sebuah istilah, sebuah perkataan dari orang ulama, bahkan orang-orang para ustadz mengatakan, la takun abdun ramadaniyan. Jangan menjadi hambanya Ramadan. Bukan hamba Allah ya. Baik. Walakin kun, akan tetapi jadilah abdun rabbaniyan. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Betul. Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan kita beramal. Ya. Selama 1 tahun ada 12 bulan. Beramal bukan sekedar di 1 bulan. Walaupun ini sebenarnya bagus. Bagus, alhamdulillah dia sudah meninggalkan perbuatannya sebelum Ramadan. Kemudian saat Ramadan dia menghargai menghargai keimanannya, menghargai perintah Allah. Kemudian dia melaksanakan semua perintah itu. Tetapi na'udzubillah, jangan sampai setelah Ramadan balik lagi kepada zamannya dahulu sebelum Ramadan masuk. Ini tentu tidak baik ya. Hanya ada salah satu perkataan. Ini juga salah satu tanda terterimanya amal karena dilihat dari setelahnya. Apa itu? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Inna min sawabil hasanat al-hasanat ba'daha. Sesungguhnya balasan bagi orang yang melakukan kebaikan adalah kebaikan setelah. Wa inna min jazai sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan balasan bagi orang yang melakukan keburukan adalah keburukan. Jadi itu adalah kategori orang yang di mana amalan baiknya itu dilihat terterima dan amal baiknya, maka dilihat setelahnya bagaimana. Setelahnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara keseluruhan saja Ustadz untuk tanda-tanda puasa kita diterima itu Ustadz. Mungkin salah satunya itu puasa setelahnya. Ada kategori-kategori lain mungkin. Baik. Tentu setelah beramal di bulan Ramadan, maka apapun amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, usahakan itu bisa dilakukan kembali. Diteruskan. Jangan hanya stop di bulan Ramadan. Ya. Berpuasa. Kalau Ramadan kan wajib. Maka kita usahakan setelah Ramadan, kita melaksanakan puasa-puasa sunnah. Itu pun sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mampu hanya bisa puasa dalam 1 bulan hanya 3 kali. Yaitu puasa Ayyamul Bid, 3 bulan. 3 hari dalam sebulan. Ada yang puasanya hanya Senin Kamis. Ada yang puasanya nanti di puasa-puasa sunnah yang ada fadilah-fadilah tertentu. Ya. Puasa di awal Dzulhijjah, hari Dzul-9 ya. Kemudian puasa Asyura, ini kan diperintahkan. Maka kita pun harus bisa melaksanakan. Baca Quran, ya. Kemudian Qiyamul Lail, atau sholat tahajud. Jangan sampai sholat tahajudnya hanya di bulan Ramadan. Maka usahakan di setelah Ramadan ini tetap melaksanakan Qiyamul Lail, sholat tahajud. Begitu juga baca Quran. Baca Quran jangan sampai hanya di Ramadan. Setelah Ramadan tidak baca Quran sama sekali. Banyak abu poli Quran ada tinggal kasih. Dia bilang setelah selesai khatam, bahkan ada yang khatam berapa kali di masjid-masjid ya. Ada yang khatam 2 kali, tapi itu pun dibaca bersama. Tapi itu it's okay. No problem. Tidak jadi masalah. Tetapi yang penting adalah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu tidak selamanya harus 1 hari 1 juz, walaupun memang itu bagus. Tapi paling tidak dalam 1 hari itu ada interaksi dengan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yasin. Shadaqallahul azim. boleh begitu. Alhamdulillah. Dia sudah buka, tapi sayang sekali kalau misalnya cuma Yasin. Baru besok lagi cuma Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini Masya Allah kita harus baca setelah Ramadan. Ya. Jangan sampai seperti ada beberapa orang. Dan ini sering disampaikan oleh para ustadz. Setelah khatam Quran, setelah Ramadan selesai, dia ambil Al-Quran, dia ambil sehelai kain, lalu dia bungkus, dia cium-cium dulu, kemudian dia sampaikan ke Al-Quran. Insya Allah nanti
Ramadan. Anak kira ini apa sih? Jadi ini pun tidak baik sebenarnya ya. Jadi harus tetap bacaan Al-Qur'an ini baca. Ya, jadi ini harus kita laksanakan amalan-amalan ini. Kemudian berikutnya tanda diterima amal adalah tentu kita beragama. Ya. Syarat pertama. Ya, mohon maaf ini bagi yang lain. Ya. Jadi pertama adalah al-Islam, karena inna dina indallahil jelas bagi kita. Qul fi silmi kafah. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah itu kita beramal adalah lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita beramal hanya untuk Allah Subhanahu. Ikhlasun niyyah lillah. Masyaallah. Kita mengikhlaskan apapun yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala ya. Jadi begitu. Ya, baik, Masya Allah. Luar biasa. Terakhir adalah mengikuti sesuai dengan perintah Rasulullah. Ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini pembahasannya panjang. Baik. Jadi biasa saja juga ini Sid. Jadi kan kita bahas alumni gitu. Iya. Ada biasa kalau di wisuda itu biasa ada kategori-kategori penghargaan begitu. Nah, ada bisa tanya dari alumni terbaik 1 dapat ini, alumni terbaik 2 ini. Nah, kira-kira ada penghargaan apa yang Allah berikan kepada kita alumni-alumni Ramadan ini yang terbaik itu? Dapat apa misalnya, bagaimana balasannya gitu. Kira-kira apa saja penghargaannya itu? Bagi orang yang beramal khusus, tentu balasan yang paling indah adalah yang di atas segala hadiah yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan adalah tentunya adalah surga. Ya. Ini karena puasa Ramadan itu ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Oh, ada satu pintu. Berpuasa Ramadan atau puasa semua puasa? Puasa. Berpuasa khususnya puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Karena ini adalah wajib. Ya. Kalau yang sunnah kan tentu kita sudah tahu. Namanya sunnah, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Tapi kalau wajib ini harus dilaksanakan. Keseluruhan ya. Namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Jadi semua orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti akan dipanggil oleh Allah, akan dipanggil oleh malaikat. Wahai orang-orang yang berpuasa, ayyuhas shaimun. Wahai orang-orang yang berpuasa, silakan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Maka siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan sampai selesai ya. Sampai selesai. Tidak selesai. Maka dia memasuki pintu itu dengan mulut. Dan siapa yang tidak melaksanakan Ramadan sampai selesai, kalau maafu, maaf. Mohon maaf, asablah dulu. Gitu. Bayar dulu hutang. Kalau sudah dibayarkan, baru nanti setelah itu mendapat informasi selanjutnya. Baru informasi belum tentu masuk surga ini. Ini adalah balasan tertinggi dari Masya Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya adalah puasa itu pahalanya memang Allah rahasiakan. Karena memang puasa itu adalah amalan rahasia. Yang tahu adalah Allah dan kita sendiri. Dan ada juga yang tahu selain kita, itu istri kita. Dia ada basahur atau tidak. Kalau dia kasih bangun, papa basahur. Oh sudah. Tidak mulus itu ke Ar-Rayyan. Tetapi sahur ini pun hanya bagian dari sunnah, dan ini harus tetap kita kita laksanakan. Jangan ditinggal. Karena memang ada pahalanya. Pahalanya harufaina quri barakah. Tetapi bagi kita yang tidak sahur bangunnya mungkin sudah azan subuh. Azan subuh di mana Ustaz? Azan subuh di masjid tentunya. Kalau di Mekah azan subuh jadi yang penting kita sudah punya niat, maka bismillah. Tetap berpuasa. Jadi seperti itu. Amalan puasa adalah amalan rahasia yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Maka Allah pun yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa, dan pahalanya itu dirahasiakan. Pahala rahasia. Satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amalan manusia itu adalah untuknya. Illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih.
puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Jadi Allah langsung cash. Ya. Tahu cash ya? Ada. Nah, kontan. Biasanya yang kita tahu cuma kredit. Jadi ini adalah cash yang Allah berikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa, tetapi memang masih dirahasiakan. Apa yang Allah akan, balasan yang Allah akan berikan kepada mereka yang berpuasa. Tentu yang paling terakhir itu adalah Allah berikan surga. Surga untuk memilikinya bagi orang. Masya Allah. Jadi bagaimana ketika sesuatu itu yang dirahasiakan Allah? Sama dengan misalnya begini, tiba-tiba Pak Gubernur telepon saya dan bilang, Ustaz Roswan datang ke kantor sekarang. Ada kira-kira oleh-oleh. Bagaimana senangnya kita oleh-oleh dari Pak Gubernur itu, kira-kira begitu Ustaz ya. Betul Jadi sekali. bagaimana dengan Allah pencipta yang memberikan oleh-oleh yang besar untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Betapa besar balasan Allah, penghargaan Allah bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa. Betul. Dan semakin menarik, semakin seru pembahasan kita. Dan insya Allah kita akan nanti ketemu di segmen 3 lagi. Kita rehat sejenak. Dharma Wanita Persatuan MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas akademika MA Muhammadiyah Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Madrasah Aliyah Integral Hidayatullah Kota Gorontalo bersama staf, dewan guru dan staf tata usaha mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar Kota Gorontalo mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademik MAN 1 Kota Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sahabat Mansa TV dimanapun berada, kita kembali lagi pada program kesayangan kita, Ngasik Ngabuburit Asyik. Alhamdulillah masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Kimandama. Sudah banyak ilmu yang kita dapat, sudah banyak ilmu yang kita pelajari dari beliau, dan pasti masih banyak lagi yang akan kita tanyakan sama beliau. Baik, jadi gini Ustadz, ini kan sudah di ujung-ujung Ramadan ini, jadi so dekat akhir-akhir. Pokoknya ikhlas tidak ikhlas, mau tidak mau, Ramadan pasti semua pergi dan ketemu dengan hari raya Idul Fitri atau wisudanya kita misalnya, atau hari rayanya. Nah, ada salah satu hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal fakana siyamuhu dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia tambah 6 hari, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh. Nah, ada sempat pertanyaan begini Ustaz, mana kira-kira lebih didahulukan
gitu. Apakah mendahulukan membayar puasa Ramadan atau langsung berpuasa bulan Syawal? Karena syarat puasa Syawal itu kan nanti di bulan Syawal gitu. Khawatirnya kalau nanti masih membayar puasa lagi, semua dapat hilang pulih nanti DP puasa Syawal subuh so tidak puasa. Atau mungkin bisa dilaksanakan secara bersamaan begitu. Nah, kira-kira mana lebih afdolnya kira-kira Ustaz? Baik. Baik. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu itu amalan setelah Ramadan yang Ramadan. Ya. Ada yang bertanya begini, kenapa seperti orang berpuasa tahun? Ya. Padahal yang berpuasa ya. kemudian ditambah 6 hari, kemudian seperti orang berpuasa 1 tahun. Iya. Seperti yang kita tahu bahwa satu kebaikan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. 10 pahala ya. Iya. Jadi 300 hari 300 tambah 60. 300 yang dikali 10 30 iya, itu 30. ya. Iya, Jadi 6 dikali 10 60. 300. Maka dalam kalender Hijriyah jumlah dalam 1 tahun itu adalah beda dengan kalender Masehiyah. Iya. 360. Ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan seperti ini Ustadz? Apakah kita mendahulukan puasa sunnah dulu, sunnah Syawal, kemudian atau kita mengganti dulu? Ya, atau bisa digabung dua-duanya? Iya. Siapa tahu gagal. Pertama, nih, saya sampaikan dulu yang pertama. Kalau dari sisi hukum, baik, kita ambil dari sisi fikihnya ya. Baik. Dari sisi fikihnya, antara mengqadha dengan melaksanakan puasa sunnah Syawal, baik, mana yang lebih tinggi levelnya? Ya. Karena mengqadha adalah kewajiban. Ya. Karena mengqadha adalah kewajiban, baik, maka itu yang lebih diutamakan. Kalau dari sisi hukumnya, baik. Dari sisi hukumnya. Kemudian berikutnya, dari sisi rahasia kehidupan. Kehidupan itu rahasia kehidupan adalah rahasia ilahi ini. Iya. Namanya mati tidak ada yang tahu. Oh, dari sisi mau mati ini baru. Orang hidup ini tidak ada yang tahu kapan orang mau mati. Maka alangkah baiknya kita harus selesai. Karena orang tidak tahu kapan orang mau mati. Itu dari sisi fadilah, keutamaan bahwa tentang umur. Baik. Bahwa ini tidak ada yang tahu 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depannya. Tidak ada yang tahu. Maka ulama mengatakan sebaiknya engkau mengganti yang wajib ketimbang melaksanakan. Jadi mendahulukan yang mengqadha. Mendahulukan yang wajib karena qadha wajib, harus wajib dibayar. Engkau dahulukan itu karena engkau tidak akan tahu bahwa setelah ini engkau masih hidup atau tidak. Maka gantilah segera yang wajib karena yang bagi kita ini adalah kita kerjakan lebih awal dulu yang wajib. Kemudian kalau itu sudah tuntas, maka kita laksanakan yang menambah dan menampal kekurangan dalam beramal. Itu dari sisi 2 ya. Oke, rahasia kehidupan dengan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi waktu. Karena Syawal hanya di bulan Syawal saja, iya. Fadilahnya hanya di bulan Syawal. Baik. Padahal dalam Syawal itu dia kan 1 bulan ya. Iya. Tidak harus dihitung hanya minggu pertama saja. Iya, kalau minggu pertama Ustadz masih banyak kue. Kalau di minggu-minggu awal namanya Hari Raya Idul Fitri, banyak open house. Iya. Banyak undangan-undangan makan. Iya Ustadz. Baru. Kadang-kadang orang yang misalnya kalau kita sudah puasa sunnah, kadang-kadang Masya Allah banyak godaan. Banyak godaan yang kita dapatkan dengan undangan-undangan dari teman-teman, terus makanannya ya Allah. Itu tidak memakan kasar. Walaupun kita sebenarnya punya hak ya, kita rajanya puasa sunnah. Oh iya. Bahwa kita punya pilihan untuk membatalkan. Bisa membatalkan, bisa tidak. Orang DP raja kan? Iya. Oh iya. Tapi kalau wajib jangan. Kalau wajib kan tidak. Ya. Rajanya Allah. Iya.
Jadi itu yang kedua adalah di Syawal ini bukan hanya di pekan pertama, ada pekan kedua, ada pekan. Lagi-lagi kita dibenturkan dengan umur. Tidak ada yang Rahasia ilahi tadi itu ya. Cuman ada juga tapi ada pendapat yang berbeda. Oh iya, iya. Seperti antum sampaikan bahwa ada salah ulama yang membolehkan untuk misalnya bukan menggabungkan juga. Baik. Kita niat mengqadha, Ya. mengqadha puasa, tapi insya Allah bisa dapat fadilah Syawalnya juga. Oh, jadi dapat ini double ya? Iya, double. Ada yang ulama mengatakan seperti bahwa ketika kita berniat untuk mengqadha saja, Iya. jangan niat gabungan ya. Nawaitu borongan, jangan. Oke. Ketika kita berniat saja untuk mengqadha, baik, mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan fadilah dari puasa sunnah. Jadi begitu. Jadi niatkan saja untuk qadha, insyaallah di saat yang bersamaan kita mendapatkan pahala dari melaksanakan puasa sunnah. Saya juga begini Ustaz, karena misalnya kan makan-makan kan hari raya atau Betul. begitu. Nah, mohon maaf saya mohon klarifikasi dari Ustadz soal hadis. Ada bukan juga hadis sih, cuman kebiasaan di Gorontalo. Saya tidak tahu di daerah lain atau bagaimana, yang katanya kalau misalnya kan ada undangan, tiba-tiba orang dia tidak undang. Bisa saja cuman taman ada panggil, saat gimana ada undangan di mana anak diajak, baru disuruh makan. Nah, ada yang balarang, tidak boleh makan, berpuasa akan 3 hari. Itu pun nasi 1 piring, kalau 2 piring, anak mati. Saya mohon klarifikasi, mungkin ada hadis begitu Ustaz, atau sebatas kebiasaan masyarakat Gorontalo supaya tidak sembarangan makan, atau kira-kira bagaimana itu Ustaz ya? Ya, ini sering memang kita sering sekali dengar Ustaz. Terkait dengan istilah seperti iya. Ya, kalau jangan ada acara kemudian tidak diundang, iya, cuma teman yang ajak atau apa ya, maka mungkin adabnya saja sih. Adabnya. Kalau saya belum dapat hadisnya memang, mungkin Ustaz ya. Mungkin ada hadisnya. Bagi saya itu adalah kena dari adab, bahwa ketika kita datang kepada satu acara atau satu hajatan, maka sebaiknya mungkin izin dulu. Atau teman yang mengajak itu menyampaikan kepada sahibul hajat, bahwa mohon maaf, saya ingin mengajak, boleh enggak? Kalau itu diperbolehkan, maka Allah tidak istilah puasa 3 jangankan puasa 3 hari, mau ganti yang orang tinggalkan saja agak susah. Paling sumbat tuh kalian mau makan. Betul. Jadi saya mohon maaf, mungkin saya kurang keterbatasan pengetahuan kami. Mungkin bisa jadi ada Ustaz. Masya Allah. Kalau bagi saya hanya dari sisi adabnya saja. Adab ya. Orang yang mengadab, tanya dulu. Baik. Kepada sahibul hajat agar dari sikap. Kan sahibul hajat kita tidak kenal ini, kalau siapa ini di sini. Kecuali kalau memang bersenang-senang begitu, siapa saja sudah disampaikan, siapa saja ajak siapa saja, itu it's okay. Alhamdulillah. No problem. Fine saja. Oh, jadi bisa saja juga begini. Itu bagusnya silaturahim ya. Baku kenal. Jadi tidak bagus siapa dia. Nah, baik Ustaz. Jadi pertanyaan terakhir mungkin ini Ustaz. Masya Allah. Kira-kira ada tips gitu supaya kita menjadi alumni terbaik, tetap istiqomah dengan Ramadan, supaya dalam 11 bulan ke depan kita masih bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan yang tetap kita bawa ke sana. Sebagaimana Ustaz sudah jelaskan tadi bahwa menampak kita bisa melihat puasanya terterima adalah setelahnya. Jadi bisa saja dia lebih mabrur, jangan sampai macam ada Pak Haji. Kita lihat Pak Haji itu kenapa? Belum berangkat haji, dia pakai celana pendek. Baru pulang dari haji, sudah pakai celana. Jadi kacaunya kita di situ. Kira-kira ada error, lebih error dari dia setelah pulang haji. Ya, insya Allah mungkin tips-tips apa mungkin yang bisa disampaikan Ustaz untuk sahabat Mansa TV di manapun berada. Baik, sahabat Mansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dalam beramal memang tidak mengenal waktu. Baik. Karena kita beramal, kata Hasan Basri adalah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Tidak ada batasan umur kecuali mati. Baik. Jadi kita beramal sampai tinggal dunia, sampai mati. Baik. Kita tahu ayatnya adalah wa'budullaha hatta
sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai engkau mati, ya, engkau mati. Maka khususnya di bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan untuk di akhir-akhir supaya husnul khatimah, ya, amalan kita adalah amal baik. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung. Jadi siapa yang menutupi dengan kebaikan, menutupi dengan amalan-amalan yang istimewa, maka insya Allah dia akan mendapatkan predikat yang terbaik. Karena dia menutup amalan itu dengan baik. Maka di akhir-akhir Ramadan seperti ini jangan kendor. Harus lebih semangat lagi. Karena Nabi SAW memasuki akhir Ramadan seperti ini, beliau Masya Allah mengikat sarung beliau lebih kuat lagi. Kemudian menghidupkan malam-malam. Lalu kemudian membangunkan keluarganya. Tentu Rasulullah bahkan melibatkan keluarganya untuk bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan ini sampai membangunkan keluarganya. Sampai membangunkan anak-anak dan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk beramal di bulan suci. Khususnya di akhir-akhir ini. Maka kita harus lebih kencang lagi bacaan Al-Quran. Tilawah kita lebih banyak lagi. Walaupun sudah khatam, ulangi lagi. Ya? Walaupun sudah selesai, Ustaz, so khatam 5 kali ini. Baca lagi. Jangan berhenti. Ya. Iqra, bacalah. Jangan cuma baca Iqra saja. Bagi kita, bagi yang sudah bisa baca Quran. Begitu juga dengan sholat tarawih, qiyamul lail. Usahakan terus tetap. Boleh cuman sayang sekali Ustaz ya. Di akhir-akhir Ramadan begitu. Kadang-kadang masjid semakin luas. Awal-awal sempit sekali lah masjid itu. Kalau awal-awal Ramadan, masjid Masya Allah jamaah membeludak sampai di luar. Betul. Tapi kalau sudah akhir Ramadan, jamaah luar semua. Masjid. Jadi marilah kita untuk senantiasa istiqamah dengan amalan-amalan seperti ini. Kemudian gencar dengan infak, bersedekah, jangan lupa bayar zakat, zakat fitrah. Tentu ini adalah kewajiban. Bahkan anak yang baru lahir saja di akhir Ramadan atau lahir di malam hari raya, maka dia berkewajiban untuk bayar zakat fitrah. Ya. Bagaimana dengan kita? Ukurannya sudah jelas, jangan dikurangi. Kalau perlu dilebihkan. Ya. Misalnya sekarang berapa? 30.000 ya. 30.000 fitrah. Tidak boleh, Ustadz, ini terampunya ada 5 orang anak, ada 100. Mau 20.000. Tak kurang ya. Ibadah itu kan ada fikihnya. Ya. Ada ketentuan syaratnya. Maka jangan kurang-kurang. Jadi amalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masya Allah. Supaya amalan kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan predikat yang terbaik, mendapatkan al-muttaqin. Tentu ini adalah derajat yang luar biasa dari semua derajat-derajat seorang hamba, yaitu al-muttaqin, yaitu orang-orang yang Baik, sahabat Mansa TV berada, tinggal sedikit lagi waktu kita, jadi mohon kesediaan dari Ustadz, mungkin closing statement beberapa kalimat ke depan mungkin Ustadz. Sahabat Mansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu, beramal di bulan Ramadan adalah keistimewaan yang luar biasa. Jangan sampai Ramadan pergi dan kita sangatlah celaka ketika ada orang yang mendapati Ramadan kemudian Ramadan pergi dari dirinya lalu dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu. Sangat-sangat maka raihlah ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari terakhir supaya kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, menjadi orang-orang yang soleh bukan saja di bulan Ramadan, tapi soleh setelah Ramadan. Pasca Ramadan jauh lebih baik, Ramadan jauh lebih soleh, istiqomah dalam amalan-amalannya. Kita beramal bukan di bulan Ramadan, karena kita sampai akhir kehidupan kita, yaitu dengan mudahan Allah berikan kemahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan kepada kita. Amin. Sehingga jadi hambanya yang bertakwa. Masya Allah, tabarakallah.
Demikian closing statement dari guru kita Ustadz Kimandama SPDI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya sudah hadir di studio Mansa TV ini Ustadz. Terima kasih, insya Allah silaturahim kita terus terjaga. Mungkin bisa jalan-jalan juga di studio Mansa TV. Dan untuk seluruh pemirsa Mansa TV dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kita senantiasa diberikan umur yang panjang, mendapatkan dan meraih ampunan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Baik, saya selaku host pada Ngabuburit Asik kali ini, Roswan Manto, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ya'akum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.